Tahun 2020 siapa yang bilang mudah bahwa tahun 2021 ini adalah penuh tantangan. Tapi optimis adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, ini akan saya jawab di malam hari ini. Bagaimana yuk kita sama-sama melakukan refleksi diri untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan yang akan terjadi. Sudah hadir di sini Mbak Devi Ramawati, merupakan pengamat sosial saya di sini. Selamat malam Mbak Devi. Mbak Devi, mungkin pertanyaan saya yang pertama untuk Mbak Devi, apa sih yang Mbak Devi highlight atau juga fokus yang sudah terjadi di tahun 2021 dan penting untuk kita refleksikan? Ya, yang pasti ada 5K yang memang menjadi dampak dari pandemi selama 2021. Jelas, kayak yang pertama soal kesehatan, kedua soal kesejahteraan, lalu kemudian yang ketiga adalah soal komunikasi, keempat soal kejahatan, dan yang kelima adalah soal kesetiyakawanan sosial. Ini 5 hal yang sangat menonjol terjadi di tahun 2021. Kalau kita bahas mengenai kesejahteraan dan juga kesehatan, ini kan pasti sangat berhubungan sekali bahwa kita belum selesai juga tampaknya tahun 2022 dengan virus corona. Kok varian-varian ini banyak muncul mulai dari Omikron, dikatakan juga Deltacron, ini bagaimana Mbak? Pertama gini, kita perlu bangga sebenarnya dalam aspek kesehatan, negara kita adalah negara dengan jumlah orang yang terinfeksi pandemi relatif tidak besar dibandingkan negara-negara yang super kaya, super maju. Amerika Serikat sebagai contoh misalnya 45 juta orang, kita 4,6 juta orang dengan penduduk yang hampir tidak jauh berbeda. Belum lagi angka vaksinasi kita salah satu yang tertinggi di dunia, nomor 5, dengan kondisi kita bukan negara produsen vaksin. Nah, ini satu hal yang membuat misalnya bagaimana kita relatif lebih cepat untuk menyambut tadi misalnya PPKM level 1 dan sebagainya. Jadi ini berkat kerjasama warga dan pemerintah yang luar biasa. Baik, Mbak Devi, kalau gambar yang sekarang saya sedang putar ini kan adalah situasi keramaian, vaksinasi, pasar sudah mulai ramai dan bergeliat. Bagaimana sih kita lihat, apakah kita akan harus stay at home lagi, harus diam di rumah? Sementara kita tahu bahwa kita akan harus menyesuaikan diri dengan namanya tata cara hidup, pola hidup baru, bahwa pemulihan ekonomi, kita gerakan lagi roda-roda perekonomian tapi dengan prokes. Nah, ini bagaimana Mbak? Ya, kalau bicara soal kesejahteraan justru kan menarik bagaimana angkanya antara 2020 sama 2021 justru angka pengangguran juga menurun. Nah, itu karena apa? Misalnya memang masyarakat sudah mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang sekarang. Artinya ketika saluran internet yang dibuka oleh pemerintah 95% sudah 4G dan itu membantu masyarakat untuk bisa memiliki
pola kesejahteraan baru lewat digital, itu alhamdulillah pelan-pelan membantu masyarakat kita melewati masa pandemi yang kita belum tahu juga kapan akan selesai. Jadi angka menunjukkan sebenarnya banyak sekali optimisme dan masyarakat kedepannya akan sangat siap hidup di dua dunia ini, dunia online maupun dunia offline. Baik, Mbak Devi, kita juga telah tersambung nih dengan sejumlah narasumber saya lewat sambungan Zoom, mulai dari Pak Mas Duki Batlowi yang merupakan Ketua MUI, ini bidang Infokom, bahkan juga pengusaha muda, Mas Tom Liwafa. Nah, Mas Tom, Pak Mas Duki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke Mas Tommy Wafa, mungkin saya ke Pak Mas Duki Batlowi. Pak, ini bagaimana ini Bapak bisa menyampaikan hal yang membangun optimisme untuk masyarakat Indonesia bahwa 2021 ini tak mudah. Kita pikir kita sudah selesai di 2021, selesai dengan berbagai macam varian dari corona, tapi ternyata ada Omikron. Kok rasanya agak pesimis ini, Pak? Ini bagaimana, Pak Mas Duki Batlowi? Nggak boleh pesimis, saya kira. Optimisme itu harus kita bangun, dan ajaran agama Islam dan bahkan semua agama itu mengajarkan optimisme, sehingga kita melihat dan menatap masa depan itu dengan optimisme bahwa akan ada sandungan, akan ada tantangan. Saya kira itu harus kita hadapi. Tapi kita punya bekal yang cukup kuat di tahun 2021. Bagaimana misalnya ketika kita menghadapi Omikron, gitu ya, kita juga sudah menghadapi varian Delta yang sebenarnya lebih berat. Saya kira itu adalah pengalaman yang sangat berharga, dan kita juga sudah melakukan kolaborasi yang luar biasa antara negara dan society rakyat, gitu. Dan itu justru menjadikan Indonesia berhasil sebagai negara yang bisa melaksanakan dan mengatasi pandemi, melaksanakan vaksin dengan baik, melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Jadi ini saya kira pengalaman yang luar biasa. Ini adalah modal, ya, modal dari tahun 2021 untuk berangkat menghadapi dengan optimisme tahun 2022, sehingga pemerintah kalau kita lihat, ya, mulai akhir tahun 2021 dia mengarahkan dua hal sekaligus. Satu sisi pemerintah tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, tapi juga pembatasan tidak terlalu ketat. Kedisiplinan membangun kesehatan dalam konteks menghadapi pandemi, saya kira itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi pergerakan masyarakat juga tidak seketat dahulu lagi. Ini saya kira dua hal yang dijalankan, dan akhirnya ekonomi kita tumbuh dengan baik. Sehingga dengan demikian ini saya kira satu hal yang sangat positif bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagaimana hal ini bisa berjalan. Insya Allah kita akan berjalan baik di tahun 2022. Sekali lagi saya kira optimisme harus kita bangun. Oke, terima kasih Pak. Sekarang saya ke Mas Tom Liwafa, ya. Mas Tom, ini sebagai entitas dari anak muda ini, bagaimana ya melihat refleksi tahun 2021 dan kita melihat 2022? Karena ada beberapa anggapan nih dari masyarakat, bahkan kelompok anak muda. Nanti tahun 2022 aku mau tancap gas, pokoknya semua bisnisku, usahaku secara perekonomian. Jadi ya langgar-langgar prokes, sudah tidak peduli lagi dengan virus corona. Agak ke arah sana ini, Anda bagaimana? Oke, halo, mungkin bisa didengar, Mbak? Bisa didengar dengan jelas, boleh dilanjutkan? Oke, jadi ketika kita berbicara tentang refleksi yang terjadi di tahun 2021, ya kita paham benar ya bahwasanya virus corona ini tidak bisa disepelekan. Karena saya selain daripada waktu itu juga menjadi teman-teman Satgas Influencer dengan Dokter Tirta waktu itu juga, saya merasakan benar, dan saya juga kena. Jadi teman-teman nggak boleh menyepelekan corona ini. Jadi meskipun kita kemudian berbicara bahwa perkembangan ekonomi ini harus dilakukan, tapi tentunya adaptif ini harus dijalankan. Artinya apa? Jadi saya pikir teman-teman harus adaptif dengan yang namanya digital sekarang. Jadi kita tahu bahwasanya marketplace perkembangannya sekarang juga luar biasa sekali.
bagaimana kemudian kita bisa branding perusahaan kita itu lewat online ya sekarang ya, karena semua sekarang udah keep in touch dengan yang namanya sosial media, keep in touch dengan yang namanya handphone. Jadi saya pikir teman-teman semua harusnya adaptif untuk menyongsong hingga resolusi tahun 2022 itu akan terbentuk seperti itu. Baik, kalau dari Mas Tom sendiri sebenarnya seberapa optimis sih dari kelompok usaha bahkan juga para anak muda di sini ya bahwa akan bisa bangkit di tahun 2022. Kita berpikir bahwa tahun 2021 ini masa kita untuk bangkit, tapi ternyata memang tidak bisa instan ya, seperti apa Mas Tom? Resolusi itu sebenarnya kalau bagi saya itu jangan seperti kembang api ya, yang kemudian kita wah itu di satu hari kemudian mati. Jadi artinya resolusi jangan sampai berakhir di bulan Februari. Jadi sebenarnya ketika kita bikin resolusi itu kita harus berkaca kepada diri kita mengenai refleksi yang sudah terjadi. Apakah mimpi-mimpi kita sebenarnya sudah tercapai apa belum? Apakah kita hanya sekedar membangun mimpi-mimpi yang tidak kita jalankan? Jadi bagi saya ya execution is king ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk eksekusi. Jadi percuma juga kita kalau misal punya banyak sekali wacana tapi nggak kita kerjakan di kemudian hari. Jadi kalau misalnya kita ngomong optimis, kita harus selalu optimis. Karena kenapa? Ketika kita melihat perekonomian di bulan November-Desember ini, saya lihat cukup bagus ya. Jadi perkembangannya cukup oke. Dan saya pikir memang negara kita ini berhasil untuk menangani corona ini dengan baik. Ya meskipun kita lihat bahwasanya sekarang virus Omicron ini kan memang lagi lagi menyerang di dunia. Tapi saya percaya bahwa pemerintahan dibantu dengan teman-teman influencer, teman-teman artis, teman-teman dari segala elemen ya, teman-teman pengusaha juga harus kita tetap melakukan tindakan-tindakan yang tindakan ini tidak bisa membahayakan kepada semuanya. Ya contohnya adalah bagaimana kita kemudian mematuhi protokol kesehatan dan bagaimana juga kita bisa kemudian mendigitalisasi segala macam perusahaan kita. Baik, terima kasih Mas Tom. Sekarang saya ingin bergabung kembali juga ini dengan sejumlah narasumber saya yang lain, yakni Sekretaris Umum PGI, Pendeta Jackie Manuputi. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam, Mbak. Ya. Selamat malam pemirsa. Salam sehat, salam sejahtera. Baik, Pak, ini bagaimana ini dari PGI sendiri, bahkan individu dari pendeta sendiri untuk melihat bahwa memang tahun 2021 ini banyak cobaan, tapi jangan dijadikan alasan untuk tak punya semangat ini menyongsong tahun 2022. Kayak, wah cobaan kok nggak selesai-selesai ya. Bagaimana nih Pak Pendeta? Terima kasih, terima kasih. Saya kira bukan 2021, sudah 2 tahun kita mengalami pandemi global ya, virus SARS-CoV-19. Dan catatan saya selalu ini merupakan koreksi kemanusiaan yang sangat dalam. Koreksi peradaban yang sangat dalam ya untuk kita menakar kembali seluruh eksistensi kehidupan kita baik secara individu tetapi juga dalam relasi-relasi kemanusiaan. Tidak ada yang luput apapun latar belakangnya, mau pejabat ataupun rakyat kecil, mau pimpinan umat ataupun jemaat biasa, sangat rentan dan rapuh untuk terpapar virus yang tidak kelihatan. Pembelajaran ini kita rasakan juga sepanjang tahun 2021, bahkan di paruh pertengahan ya, Juli dan lain-lain kita melihat kematian, kepedihan begitu sangat menyeruak ya, ketika varian Delta menghantam kita. Tetapi kita bisa membangun secara perlahan daya lenting kita, resiliensi masyarakat, ketahanan kita untuk perlahan-lahan berdiri teguh dan menanggulangi secara bersama-sama dalam spirit kebangsaan, dalam solidaritas, kolaborasi kebangsaan yang luar biasa antara pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga keumatan dan masyarakat. Dan ini sebuah modal sosial yang sangat besar di tengah bukan saja pandemi, tetapi juga bencana-bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2021. Oleh karena itu spirit positif, energi positif yang luar biasa di dalam upaya dan gerak kebangsaan untuk keluar dari bencana ini harus menjadi modal bagi kita untuk melangkah di tahun 2022 dengan penuh optimisme. Tentunya semua pembelajaran itu menjadi refleksi kita, ya refleksi kita untuk bisa saling menopang satu dengan yang lain untuk memperkuat
solidaritas kebangsaan dengan sungguh-sungguh, dan saya yakin sungguh di tahun 2022 kita punya sangat banyak energi positif untuk melangkah dengan optimis. Baik, terima kasih Pak Pendeta Jeki. Nanti sesaat lagi karena tadi sudah disinggung bahwa 2021 bukan permasalahan COVID-19 yang kita hadapi, bencana alam. Mulai dari banjir bandang, siklon, bahkan juga yang terakhir di 4 Desember adalah Semeru pemirsa. Ini bagaimana untuk yuk kita bahu-membahu karena memang tahun 2021 dan tahun 2022 ke depan adalah masa kita untuk koreksi secara kemanusiaan. Sesaat lagi.